Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, lihat kanan kiri kalian. Kalau ada sampah silakan diambil. Saya absen dulu ya. Aisyah. Oke, Cantika. Untuk menciptakan rasa nasionalisme kita, silakan kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, di sini Bu Mulya memiliki pantun nih, biar kita bisa semangat ya hari ini. Kelinci berkembang biak, jus nangka rasanya lezat. Selamat pagi anak-anak, mari kita belajar perubahan zat. Oke, kalian masih ingat pelajaran pertemuan kemarin materinya tentang apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ya, Husna. Sifat dan perubahan wujud. Oke, perubahan wujud zat ya. Perubahan wujud zat ada berapa? Ya. Ada 6, mengembun, menyublim, mencair, membeku, mengkristal, dan menguap. Kalian pernah melihat orang yang membuat kursi yang awalnya dari kayu, pernah melihat kalian? Apakah nanti kursi bahan bakunya kayu, apakah bisa kembali lagi ke kayu? Oke, bisa ya. Motivasi hari ini, kalian kan kelas 10 farmasi ya, berada di bidang kesehatan. Nah, materi perubahan zat ini nanti sangat dibutuhkan dalam bidang kesehatan. Karena apa? Kalian kan diajarkan dalam pembuatan obat ya. Dalam pembuatan obat nanti pasti ada hubungannya dengan perubahan zat. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Bisa minta tolong untuk dibacakan salah satu. Siapa yang bersedia? Siapa yang bersedia? Ya, oke, Dea. Peserta didik mampu memilih contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat melalui pengamatan gambar pembelajaran di PowerPoint tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis ciri perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar melalui pengamatan video pembelajaran tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. 3. Peserta didik dapat menafsirkan peristiwa perubahan fisika dan perubahan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar melalui kerjasama kelompok. 4. Peserta didik dapat membuat kesimpulan mengenai fenomena yang terjadi terkait perubahan zat terhadap lingkungan sekitar dengan baik dan benar melalui kerjasama kelompok. Oke, terima kasih Dea. Ini adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, untuk penilaiannya nanti kalian akan dinilai dari diagnosis awal kemarin sudah ya, yang kalian saya bentuk kelompok. Menurut kelompoknya ada 3, yaitu nanti visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian nanti ada penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatifnya nanti kalian akan melakukan diskusi, saya melakukan pengamatan dan kinerja, misalkan nanti pemaparan kalian saat presentasi, saya juga nilai. Kemudian untuk sumatifnya nanti ada post test dan tugas rumah. Jelas untuk penilaiannya? Jelas. Oke.
Sekarang kalian membentuk beberapa kelompok menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Itu sudah ada namanya karena kita kemarin sudah melakukan asesmen diagnosis awal di pertemuan pertama, dan ini adalah nama-nama yang termasuk visual, auditory, dan kinestetik. Anggap saja kelompok 1 adalah visual, kelompok 2 adalah audio, dan kelompok 3 adalah kinestetik. Silahkan berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Kursinya diangkat ya, jangan digeret biar tidak berisik. Oke, boleh dimulai dari sekarang. Ya? Sudah sesuai dengan kelompoknya? Nah, di sini nanti Ibu akan membagikan bahan ajar dan LKPD untuk masing-masing kelompok. Ini LKPD-nya ya. Yang ini nanti bahan ajarnya. Silakan nanti bahan ajar bisa digunakan untuk mencari informasi terkait LKPD. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya bagikan. Ini untuk kelompok visual atau kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kelompok 1 ini yang bagian bawah. Kelompok 1 ini LKPD-nya. LKPD yang ini bahan ajarnya. Ya. Untuk kelompok 2 LKPD ini bahan ajarnya. Ini ya. Kelompok 3 ini kinestetik. Ini bahan ajarnya. Ya. Kalian tahu ini apa? Oke, es batu ya. Es batu biasanya kalian gunakan untuk campuran minuman agar segar. Ini awalnya es batu berbentuk padat ya, ya kan? Kalau kita diamkan akan apa yang terjadi? Menurut kalian apa yang terjadi jika batu tersebut didiamkan di tempat terbuka? Mencair. Ini sudah sedikit mencair ya. Oke. Kemudian yang kedua. Oke. Sebagai peserta didik jurusan farmasi, kalian kan anak farmasi, pasti dikenalkan dengan berbagai obat-obatan, ya kan? Perubahan apa yang terjadi pada tablet CDR yang dimasukkan ke air? Di sini Bu Mulya punya tablet CDR dan gelas yang nantinya saya kasih air. Coba saya kasih air. Ada yang mau bantu sini? Siapa? Oke, Yulia. Coba dibuka Yulia, menghadap ke sana Yulia. Nah, dibuka. Ambil satu tabletnya. Oke. Mau dimasukkan Yulia ke air. Nah, apa yang akan terjadi? Oke, tablet CDN akan larut ke dalam air. Kita tunggu sampai tabletnya benar-benar habis. Nah, ini masih mengeluarkan seperti busa ya. Oke, sudah habis ya? Sudah larut ya? Kalian nanti amati gambar berikut. Nanti kalian akan mengamati gambar, video, dan demonstrasi. Untuk kelompok 1 nanti akan mengamati gambar sesuai yang ada di LKPD-nya juga. Kelompok 2 mengamati video yang akan nanti saya tayangkan. Dan kelompok 3 adalah demonstrasi. Nanti korek api ya, nanti didemonstrasikan di kelompoknya masing-masing dan di pas presentasi. Jelas? Oke, lanjut. Oke, kelompok semuanya boleh mengamati. Ini apa? Besi. Besi berkarat ya. Nah, apakah nanti besi berkarat mengalami perubahan wujud? Nanti akan kalian diskusikan. Ini untuk yang kelompok 3, korek api. Nah, ini korek api ya.
Coba saya nyalakan korek api, nanti bisa didemonstrasikan sendiri di kelompoknya masing-masing. Nah, silakan kalian diskusikan dengan LKPD dan bahan ajar yang sudah saya bagikan tadi. Menurut kelompok kalian masing-masing, waktu diskusinya 30-40 menit. Oke? Ada pertanyaan dulu sebelum diskusi? Belum. Oke. Diskusi dimulai dari sekarang. Yang tanya silakan ya, angkat tangan ya. Ya, sebentar. Saya, Bu. Mengapa besi itu berkarat? Oke, besi berkarat. Mengapa besi itu berkarat? Ada yang bertanya lagi? Oh ya, ini dulu ya. Mengapa suppositoria harus ditaruh di freezer? Suppositoria harus dimasukkan ke dalam freezer. Yang ketiga, ada yang bertanya kelompok sini? Ya. Kenapa korek api mudah terbakar? Mengapa korek api mudah terbakar? Nah, pertanyaan kalian itu nanti silakan kalian tuangkan di LKPD kalian masing-masing ya. Nanti kita diskusikan dan presentasikan. Udah ketemu? Dicari? Mana? Ini. Oke. Ini perubahan kimia. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum. Oke. Oke, mau demonstrasi? Oke, ya, silahkan. Oke, sudah belum? Sudah semua? Oke, kalau sudah silahkan salah satu kelompok nanti mempresentasikan ya. Oke, kelompok mana dulu? Kelompok mana? Satu, dua, tiga, kelompok. Lebih adil urut saja ya. Oke. Kelompok satu dulu. Oke. Yang lain silakan memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok audiotori akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Cantika Zaratusita. Saya Zulfa Nur Nafiah. Saya Rafita Nanda. Saya Giovanni Apriluna. Saya Lutfia Nurul Hasana. Saya Cynthia Bella. Saya Riza Rama Aprilianti. Siapa yang mulai? Oke, Zulfa. Cantika dulu. Suppositoria. Suppositoria adalah obat padat berbentuk kerucut atau peluru yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui anus atau rektum, uretra, atau vagina. Begitu berada di dalam tubuh Anda, suppositoria akan larut dan melepaskan kandungan obatnya. Kandungan obat dalam suppositoria terselubungi oleh lapisan yang terbuat dari gelatin atau mentega kakao. Panas dari tubuh Anda akan melelehkan lapisan ini sehingga obat dapat keluar dan bekerja secara langsung pada lokasi yang dituju. Suppositoria dibuat dari bahan dasar oleum kakao atau lemak coklat, gelatin tergliserinasi, minyak nabati terhidrogenasi, campuran PEG dengan berbagai bobot molekul dan ester asam lemak PEG. Bahan dasar lain surfaktan ninionik dapat digunakan, misalnya ester asam lemak
polioksietilen sorbitan dan polioksietilen stearat. Suppositoria vagina dimasukkan ke dalam rektum, vagina, atau uretra untuk mengobati berbagai hal seperti radang atau infeksi jamur di sana. Suppositoria larut dalam rektum, vagina, atau uretra dan melepaskan bahan aktifnya. Pengumpulan dan pengolahan data. 1. Apa wujud suppositoria? Jawabnya padat jika ditaruh di freezer. 2. Bahan utama pembuatan suppositoria adalah Stracchera alba, alfa tocopherol, dan Oleum cacao. Saat suppositoria dimasukkan ke rektum, vagina, atau uretra, termasuk perubahan fisika, dan saat pembuatan suppositoria termasuk perubahan kimia, karena pembuatan dari bahan-bahan kimia. 3. Alasan suppositoria bisa larut, karena panas tubuh dan melepaskan obat. 4. Didengarkan ya. Tuliskan perubahan fisika atau perubahan kimia yang terjadi pada proses pengobatan menggunakan suppositoria. Jawabannya termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia. Pembuktian. Ciri-ciri perubahan pada suppositoria. Setelah dicampur dengan air atau suhu yang panas akan larut. 2. Reaksi yang terjadi pada suppositoria. Reaksi pelarutan, mencair. 3. Dampak negatif dan positif adanya perubahan pada suppositoria. Dampak negatifnya menyebabkan penyerapan tidak sempurna. Dampak positifnya mempercepat pembuangan zat dari dalam usus. Kesimpulan bahwa suppositoria termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika ketika larut jika dimasukkan ke rektum, vagina, atau uretra. Sementara perubahan kimia saat pembuatan suppositoria menggunakan bahan-bahan kimia. Pembuktian. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Ciri-ciri perubahan fisika. Tidak terbentuk zat baru dan komposisi materi tidak berubah. Perubahan kimia adalah perubahan yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Ciri-ciri perubahan kimia: terbentuk zat baru dan komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Yo, yang tanya. Kenapa suppositoria meleleh kalau dimasukkan anus? Baik, terima kasih. Karena ada suhu tubuh yang membuat suppositoria meleleh. Karena suhu tubuhnya. Ada sanggahan? Tidak ada. Ada pertanyaan lagi? Ditawarkan silakan. Apakah ada pertanyaan lagi? Belum? Kalau belum boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Halo sahabat semua, pasti kalian pernah melihat benda di sekitar kita mengalami perubahan, padahal tidak diberikan tindakan apapun, seperti roti menjamur, makanan membusuk. Sudah ya? Oke, coba sekarang salah satu atau dua siswa menyimpulkan apa itu yang kita pelajari tadi. Siapa? Oke, Rapita. Perubahan zat terbagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, perubahan zat ada dua, perubahan fisika dan kimia. Ada lagi? Oke, Saskia. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contoh perubahan perbuatan kursi dari kayu, es mencair, tablet CDR yang larut.
Perubahan kimia merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru, contohnya pembakaran korek api. Oke, itu ya kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, untuk menguatkan, silahkan kalian kerjakan soal, akan saya kirim ke WA kalian. Silahkan dikerjakan. Yang kesulitan buka silahkan bisa bertanya. Ya? Oke, sudah tersubmit semua? Sudah. Oke, kalau sudah silahkan bangkunya dikembalikan ke posisi semula. Kita akan melakukan ice breaking bersama-sama. Oke? Oke, silahkan ditata kembali bangkunya seperti semula. Kalau saya bilang tepuk 1, berarti gini ya. Kalau saya bilang tepuk 2, berarti gini. Kalau saya bilang tepuk 3, berarti 3 kali. Kalau saya bilang 1 berarti gini ya, 2 gini, 3 gini, oke? Konsentrasi, kemudian nanti ikuti kata-kata saya. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Ayo, ada yang salah, ayo. Oke, kita ulangi ya. Tepuk 2, 1. Tepuk 1, tepuk 2, 1, pegang dahi. Kita refleksikan materi pada pagi hari ini. Materi mana yang sudah atau belum dipahami dengan baik? Ada yang mau mewakili? Silahkan. Oke. Untuk materi sudah paham Bu, tentang perubahan zat beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti sudah paham ya? Ya, yang kedua, hal menarik apa yang sudah dipelajari? Ada yang mau? Oke, Sabella. Hal menarik, kita bisa mengerti perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengerti akan adanya perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Boleh. Kemudian, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Perasaannya bagaimana? Alhamdulillah, paham ya dengan materi pada siang hari ini? Jangan lupa, nanti saya akan kirimkan tugas. Kirimkan tugas melalui WA ya. Silahkan dikerjakan di rumah. Dan minggu depan disiapkan untuk materi pemisahan campuran. Silahkan nanti dipelajari, biar minggu depan tidak ada yang masih bingung. Gitu ya, nanti bisa searching pakai internet atau pakai buku. Oke. Nah, dari kegiatan seharian atau pagi hari ini itu kalian sudah menggunakan profil pelajar Pancasila. Ada 3 dimensi, yaitu mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis. Mandiri kalian tadi apa? Ada yang menjawab sendiri, mengerjakan tes sendiri. Kemudian gotong royong tadi diskusi ya. Kemudian presentasi bareng, kemudian apalagi tadi saling berkelompok mendiskusikan, bernalar kritis. Kalian mencari informasi tadi dari HP, bahan ajar, kemudian informasi lain dimasukkan ke dalam LKPD, kemudian berani presentasi juga, itu bernalar kritis. Paham ya? Oke. Nah, karena kegiatan pada siang hari ini sudah selesai, salah satu nanti memimpin doa ya. Ya. Ada yang mau memimpin doa? Oke. Duduk siap, berdoa, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Oke, selamat siang. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.